Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Vigianto Putra, NIM 2202 1020 1033 dari kelas B Pendidikan Luar Sekolah angkatan tahun 2022. Saya akan memberi jawaban atau tanggapan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu dan Etika Akademik. Nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang filsafat ilmu dan etika akademik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis? Aksiologis merupakan teori nilai yang berhubungan dengan pengetahuan yang diperoleh. Juga dapat diartikan sebagai teori tentang nilai atau studi segala sesuatu yang dapat bernilai dan bermanfaat. Epistemologis adalah suatu ilmu yang mengkaji sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya pengetahuan. Ontologis adalah hakikat seluruh realita bagi pendekatan kualitatif. Realitas terampil dalam kuantitas atau jumlah dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada. Nomor 2, menurut Anda, apakah ada kekurangan dan kelebihan dalam teori filsafat ilmu dan etika akademik? Berikan penjelasannya. Kelebihan teori filsafat ilmu dan etika akademik adalah membantu manusia untuk menyingkap berbagai misteri kehidupan secara luas dan mendalam. Pemikiran keilmuan sekaligus membantu manusia untuk menangani dan menyiasati aneka realitas yang mendeterminasi kehidupannya, sehingga menjadi realitas yang menunjang kemanusiaannya dalam sebuah tugas peradaban. Kekurangan dalam teori filsafat ilmu dan etika akademik adalah nilai kemanusiaan. Etika berkaitan dengan sikap dalam pergaulan, sopan santun, tolak ukur penilaiannya adalah pantas atau tidak pantas, cara berpikir yang melandasi manusia dalam berperilaku, cara berbudaya yang menjadi sendi berlakunya norma sosial, cara merujuk pada sumber-sumber nilai yang menjadi tujuan pokok dalam bertindak. Nomor 3, jelaskan tentang konsep, realitas, dan kebenaran sebagai substansi filsafat ilmu. Berikan contoh nyata dalam bidang pendidikan luar sekolah. Proses kegiatan berpikir mendalam atau fundamental yang berfokus pada menemukan kebenaran. Secara umum, berarti filsafat merupakan upaya manusia untuk memahami segala sesuatu secara sistematis, radikal, dan kritis. Contohnya, dalam berpikir kritis, yaitu ketika kita ingin meneliti masyarakat, maka kita akan berpikir apa saja yang berpengaruh besar dalam masyarakat, dan apa yang menjadi faktor kebutuhan atau keperluan dalam perkembangan masyarakat. Nomor 4, jelaskan etika akademik dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya, berikan contoh dan penjelasan tentang etika dalam pengembangan ilmu dan teknologi tersebut dalam bidang pendidikan luar sekolah. Etika akademik merupakan nilai-nilai yang wajib ditaati oleh insan akademik dalam beberapa hal seperti etika dalam berpikir, berperilaku, bersikap, bertindak. Etika akademik sangat berkaitan erat dalam proses penciptaan suatu karya. Penciptaan suatu karya perlu untuk menjauhi perilaku-perilaku buruk yang tidak profesional dalam akademik, seperti melakukan penjiplakan atau plagiarisme. Contohnya, kita sebagai mahasiswa dilarang keras untuk copy paste tugas atau hasil pekerjaan orang lain atau teman dan memparafrasenya. Nomor 5, ketika melakukan aktivitas akademik harus menggunakan logika, etika, dan estetika. Tujuan menggunakan logika adalah untuk mencapai kebenaran dalam berkomunikasi. Tujuan menggunakan etika adalah untuk memperoleh kecocokan dalam berkomunikasi. Dan tujuan penggunaan estetika adalah untuk mencapai keindahan dalam berkomunikasi. Terkait 3 hal di atas, maka buatlah ilustrasi kegiatan akademik bisa berupa percakapan antara 2 orang atau orang berpidato yang di dalamnya mengandung unsur logika, etika, dan estetika. Kemudian, kemukakan bagian mana dari ilustrasi yang Anda buat tersebut yang termasuk logika, etika, dan estetika. Berikan alasan Anda. Baik, setelah kita mempelajari materi barusan, apakah ada yang ditanyakan?
Tidak ada Bapak. Baik, kalau begitu akan saya beri tugas. Tugas ini cukup mudah dan sesuai dengan pemahaman dan kemampuan kalian tentang materi hari ini. Izin bertanya Bapak, tugas apakah yang diberikan untuk kita? Kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 5 siswa sesuai dengan nomor absen dan buat makalah serta PPT sekreatif mungkin tentang materi hari ini. Minggu depan akan dimulai untuk presentasi kelompok 1. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya lagi Bapak. Untuk pengumpulan makalah dan PPT-nya di mana? Nanti saya buatkan room di Google Classroom dan diupload di room tersebut. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Apa ada yang bertanya lagi? Cukup Bapak, tidak ada. Baik, kalau sudah paham untuk penugasannya, pembelajaran hari ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Bapak, sampai jumpa minggu depan. Dalam ilustrasi tersebut, dijelaskan dalam nilai etika, siswa meminta izin terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Dalam nilai logika, guru memberikan tugas sesuai dengan pemahaman dan kemampuan siswa. Dalam nilai estetika, penyampaian berbicara kepada guru dengan bahasa yang sopan dan dengan nada yang rendah. Nomor 6. Menurut Richard Lanigan, berbagai fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia bisa dikaji dari sisi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Terkait hal tersebut, perhatikan gambaran fenomena di bawah ini. Kehidupan milenial serba digital saat ini tidak terlepas dari internet dan media sosial. Para milenial digital khususnya, remaja usia belasan tahun, atau yang lebih dikenal sebagai generasi Z atau Gen Z, banyak mengisi hari-hari mereka dengan kegiatan melalui media sosial, termasuk dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Tidak hanya untuk belajar, mereka juga menggunakan media tersebut untuk menghibur diri, terutama di saat aturan stay at home diberlakukan oleh pemerintah, seperti memanfaatkan aplikasi TikTok, Instagram, dan sebagainya. Berikan pendapat Anda tentang fenomena di atas dengan menggunakan kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Menurut pendapat saya, dengan kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis, yaitu keberadaan kehidupan milenial sekarang yang serba digital mempermudah seseorang dalam melakukan sesuatu. Proses perkembangannya pun juga sangat cepat, seperti halnya kita dalam proses belajar, mempermudah kita untuk mencari dan mendapat jawaban yang ingin kita cari. Dalam hiburan, kita juga dapat menonton film yang kita ingin dengan mudah melalui perangkat handphone tanpa harus menonton di bioskop. Selain itu, kita juga dapat melihat berita terbaru yang ada di seluruh penjuru Indonesia, bahkan penjuru dunia. Dengan hanya mencari dan dalam hitungan detik kita bisa menemukan apa saja berita terbaru yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di dunia. Sekian jawaban atau tanggapan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu dan Etika Akademik saya, Yoga Vigianto Putra, dari kelas B Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2022, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.